Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, setelah mengucapkan tahmid dan juga salawat kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak lupa saya mendoakan semoga seluruh pemirsa mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ritual ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Para pemirsa yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabahi doa kita saat kita berdoa di akhir Ramadan tahun lalu, ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Dan inilah Ramadan tahun ini yang dulu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan, mengabarkan kepada para sahabatnya. Bulan yang penuh berkah, yang bisa kita nikmati tiap detiknya dengan ibadah, yang kita bisa peroleh segala manfaat di dalamnya dari keberkahan dan pahala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk terus beribadah di bulan suci yang mulia ini. Keberkahan Ramadan yang Allah berikan jangan kita sia-siakan dengan hal-hal lagho. Kita maksimalkan sekuat tenaga kita. Kita maksimalkan dengan qiyam, siyam, qiraatul Quran, dan juga it'amut ta'am. Para ulama terdahulu mereka mengatakan bahwa bulan Ramadan innama huwa syahrul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah identik dengan bulannya Al-Quran, di mana orang-orang berlomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mutola'ah Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menjelaskan di dalam firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita ketahui banyak dari para ulama menghabiskan waktu demi waktunya di bulan Ramadan mengkhatamkan, bahkan ada yang sehari sekali mengkhatamkan atau yang lebih dari itu. Sehingga mereka lebih giat lagi semakin dalam memasuki Ramadan sampai ke hujung Ramadan, mereka semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan it'amut ta'am, bulan untuk saling memberi sesama, memberi iftar kepada saudara kita yang berpuasa, berbagi makanan bagi mereka yang kekurangan. Kenapa memberi makan? Karena itulah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman, kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, min ajri shaimi syai'a." Bagi orang yang mau berbagi makanan atau memberi bukaan, iftar kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas puasanya. Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan puasanya. Mungkin ada yang berpikir, kok dia enak, dia nggak berpuasa mendapatkan pahala saya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam akhir hadisnya, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Maka orang puasa akan mendapatkan pahalanya
dan orang yang memberi makan akan mendapatkan pahala juga. Maka ini kesempatan emas untuk kita memaksimalkan pahala dengan saling memberi dan saling berbagi kepada sesama. Dan semangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbagi kepada para sahabatnya, itu adalah semangat yang paling tinggi di antara manusia yang pernah ada di muka bumi. Alal itlaq, para sahabat sepakat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Di bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ajwadan nas. Ajwad dari kata al-jud. Al-jud itu adalah kebaikan, memberi kebaikan. Orang yang dermawan itu diisyaratkan dengan kalimat al-jud. Kebaikan, kedermawanan yang mereka memberi tanpa diminta. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat sepakat bahwa Rasulullah ajwadan nas, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan saat memasuki bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau berubah dari orang yang di luar bulan Ramadan sudah paling dermawan, ketika memasuki bulan Ramadan lebih-lebih lagi kedermawannya. Para ulama menyebutkan dua hal yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi orang yang paling dermawan atau berubah kedermawanannya ke tingkatan selanjutnya. Yang pertama adalah hina yalqahu Jibril. Diriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Sayyidul Malaikah, dan itu yu'athir, memberikan dampak kepada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu Jibril? Yudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sehingga dua hal ini, bertemunya Jibril dan juga belajar Al-Quran, itu merubah akhlak Nabi menjadi ajwadun nas, menjadi orang yang paling baik di bulan Ramadan. Sampai level mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini digambarkan kebaikannya? Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan lebih lembut dari angin yang bertiup yang membawa awan yang mendung dan juga gerimis yang turun. Kita mengetahui ketika kita berada di panas yang terik, kemudian ada angin yang bertiup, kita merasa damai, kita merasa sejuk. Ditambah lagi dengan hujan yang turun yang membawa rahmat, maka rahmatnya ini akan memberi kebaikan bagi umat manusia. Dirasakan oleh semua umat manusia. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepribadiannya saat memasuki bulan Ramadan lebih dari angin yang bertiup yang membawa hujan gerimis. Lebih baik dari itu. Dan itu dirasakan oleh seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul gemar memberi, Rasul gemar berbagi. Maka bulan Ramadan ini, ikhwatal iman, menjadi momentum yang tepat untuk kita saling berbagi. Kita lihat sekeliling kita, apakah ada tetangga kita yang mereka membutuhkan? Apakah ada di antara saudara-saudara kita mereka membutuhkan? Kalau kita lihat nan jauh di sana, negeri para nabi, Palestina, masih ada saudara-saudara kita dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak ada makan, mereka tidak ada minum, bahkan mereka berpuasa sebelum bulan Ramadan. Mereka dipaksa untuk berpuasa dengan keadaan mereka. Kita sebagai saudara seiman, ini adalah momen yang tepat untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Sisihkan harta kita untuk hadiah mereka, agar mereka merasakan nikmatnya Ramadan
dengan berbuka dan juga dengan sahur secukupnya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menemui kita di yaumil hisab, kita memiliki hujjah, kita memiliki pegangan bahwa kita pun peduli terhadap saudara-saudara kita, dan kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan mereka kemenangan, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menerima syuhada mereka. Allahumma taqabbal siyamana wa tilawatana wa qiyamana wa sadaqatina, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.